Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part ketiga, kita akan belajar melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama, teman-teman harus buka dulu data validitas dan reliabilitas seperti yang sudah saya buka. Kemudian, teman-teman juga silakan dibuka terlebih dahulu SPSS-nya. Jika dua hal ini sudah selesai, maka kita sudah siap untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Siap? Kita mulai? Baik, kita buka lagi Excel-nya. Jadi, validitas dan reliabilitas, seperti yang materi sudah disampaikan, bahwa di sini kita menggunakan 30 orang responden. Jadi, respondennya mulai dari responden pertama sampai dengan responden 30. Kemudian, instrumen yang kita buat, di sini indikatornya adalah gaji, insentif, dan tunjangan, variabel Y, kualitas, kuantitas, sampai dengan kerjasama, di mana masing-masing variabel diwakili oleh X adalah 8 item dan Y adalah 12, sehingga tabulasi data kita nanti seperti ini. Dan nanti kalau sudah dari tabulasi ini, maka kita pertama yang harus kita lakukan, jadi ini, jumlahkan variabel X. Jadi kita jumlahkan variabel X, kita letakkan di setelahnya X1, titik 8. Jadi di bagian Y.1 silakan diblok, arahkan panahnya di J seperti ini, kemudian klik kanan, pilih insert. Sudah, kemudian kita beri nama X1 titik total, agar kita tahu bahwa di bagian ini adalah miliknya X1 total. Kemudian cara menjumlahkannya kita menggunakan formula sum. Jadi silakan dituliskan, saya besarkan saja biar kelihatan. Besarkan lagi. Sebentar. Ya, jadi di sini di bagian total, teman-teman bisa gunakan sama dengan sum kurung buka. Silakan diblok mulai dari X1.1 sampai dengan X1.8. Di blok seperti ini. Sudah, silakan dikurung tutup. Jadi sum dalam kurung, buka kurung B2.2 I2. Kalau sudah silakan diklik. Kemudian hasil ini silakan letakkan kursor teman-teman di pojok sebelah kanan sampai muncul tanda plus berwarna hitam. Kalau sudah silakan klik 2 kali seperti ini, klik-klik, maka dia akan muncul jumlahnya sampai di halaman, sampai di responden ke 30. Atau kalau teman-teman mengalami kesulitan dengan menggunakan perintah itu, saya Ctrl Z saja, teman-teman juga bisa melakukannya seperti ini, sampai nanti ke bawah. Jadi boleh menggunakan salah satu dari dua perintah itu. Sudah, saya punya jumlah untuk X1. Kalau mungkin ingin dia lebih beda warnanya, boleh diberi warna yang lain untuk membedakan antara jumlah dengan variabel yang lain. Jadi seperti ini. Ini untuk X1 dan totalnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk Y. Jadi di sebelah sini teman-teman boleh nambahkan satu kolom lagi, klik kanan, insert. Kemudian saya beri nama Y titik total. Saya buat sama dengan sum lagi, kurung buka, dari Y1 sampai kepada Y12. Kurung tutup. Kemudian kita langsung klik-klik 2 kali. Sudah, sampai di sini teman-teman sudah dapat semuanya ya. Jadi total untuk X dan total untuk Y. Kalau mau dibuat warna berbeda juga boleh. Memudahkan nanti suatu saat kalau mau buka lagi. Saya beri warna kuning. Sudah, saya sudah punya ini untuk X1 totalnya, Y kemudian totalnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa copy semuanya langsung saja, tidak apa-apa. Kita copy di sebelah sini. Ingat, yang di copy hanya angkanya saja di bawah X1.1. Jadi di sini. Kemudian, silakan diblok semuanya. Save. Gunakan seperti ini. Semuanya saya copy, di copy.
Kemudian kita pindahkan di bagian SPSS. Di SPSS silakan diletakkan di bagian data view. Di sini, Ctrl V. Kita tunggu. Nah, akan muncul yang seperti ini. Kemudian kita beri variabel masing-masing yang sudah kita kopikan, kita berikan nama, klik di bagian variabel view. Di sini name, kita urutkan tadi x1.1, bawah x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, x1.6, x1.7, x1.8. Kemudian x1 titik total. Sudah selesai. Kemudian kita beri nama untuk y.1, y.2, y.3, y.4, y.5, y.6, y.7, y8, y9, y10, y11, y12, dan terakhir adalah y total. Kemudian bagian type itu biarkan tetap numerik. Jadi kalau teman-teman ada yang string, berarti pada saat teman-teman tadi mengopikan datanya ada kesalahan di dalam pengkopian data sehingga dia berubah menjadi string. Kalau sudah string, silakan beberapa yang mungkin bukan angka dihapus terlebih dahulu, kemudian tipenya diganti menjadi numerik. Jadi kalau mau ganti, klik di sebelah sini kotak, di sini ada beberapa tipe yang bisa teman-teman pilih. Cancel, weight-nya tetap biarkan 8, desimalnya karena tadi bilangannya adalah tidak ada di belakang komanya, desimalnya boleh teman-teman jadikan 0. Jadi di sini 0. Saya beri 0 semua. Kita beri 0. Kemudian kalau jika teman-teman mau bertanya kira-kira Bu, desimal ini boleh enggak tetap 2 angka di belakang koma, silahkan. Nah, kenapa kita buat 0? Biar nanti sesuai dengan data yang kita tuliskan sebelumnya. Kemudian di sini ada bagian measure. Di measure kita pilih ordinal. Di X1 sampai dengan ini ordinal. Sampai X8. Kemudian di bagian X1 totalnya kita pilih scale. Ordinal. Saya lanjutkan. Kemudian ordinal. Ini scale. Sudah, sampai di sini semuanya sudah paham. Nah, kemudian saya masuk lagi ke sini di bagian values. Karena kita tadi menggunakan angket, maka nilai-nilai yang kita masukkan mulai dari 1, 2, 3, dan 4 itu mewakili suatu nilai tertentu. Maka teman-teman bisa memasukkannya di bagian values. Ini sifatnya adalah sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kita coba satu saja. Kita akan klik di sebelah sini. Jadi, ketika value-nya 1, dia adalah STS, sangat tidak setuju. Kemudian silakan di-add. Kalau dia 2, dia menggunakan TS, tidak setuju. Kemudian kalau 3, itu adalah setuju. Kemudian kalau 4, dia adalah sangat setuju. Kenapa di sini menggunakan 4? Kebetulan di penelitian yang dilakukan di sini, skala pengukuran yang digunakan, skala Likert-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kalau teman-teman menggunakan skala Likert 5, maka silahkan disesuaikan atau ditulis sesuai dengan skala Likert yang digunakan. Dan kalau sudah, kita klik OK. Ini bisa diulangi untuk variabel yang lain. Kalau memang sama, boleh seperti ini, kita copy. Jadi ini kita copy, kita paste seperti ini. Kita blok saja dulu sampai X8, klik kanan, paste. Maka dia akan secara otomatis memberikan nilai yang sama.
X1 totalnya jangan dilakukan. Kemudian paste. Maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat di bagian data view, hasilnya seperti ini. Kalau mau melihat yang kita buat STS tadi, teman-teman di sebelah kanan di sini ada A1. Atau kalau menggunakan versi software yang lain, SPSS yang lain, dia biasanya dituliskan dengan nama label. Kayak label ketika kita beli suatu barang itu kan dapat label. Biasanya bentuknya seperti itu. Kalau mau dilihat seperti ini, nanti bentuknya seperti ini, S, STS, dan seterusnya. Kita kembalikan. Sudah, itu untuk cara kita mentabulasi data, memasukkannya di dalam SPSS. Nah, bagaimana cara kita untuk kemudian melakukan pengujian validitas? Validitas kita lakukan di sini, klik Analyze, kemudian silakan pilih Correlate, kemudian pilih Bivariate. Analyze, Correlate, Bivariate. Kalau sudah, klik OK, seperti ini. Maka akan muncul jendela seperti ini. Silahkan masukkan X1 sampai dengan X1 total dulu. 1 sampai dengan X1 total, masukkan di bagian variabel. Kemudian di bagian correlation coefficient kita pilih Pearson. Test of significance-nya kita pilih to tail. Kemudian kita pilih flux signification correlation. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Maka nanti kita akan muncul hasil seperti ini, seperti yang dituliskan atau seperti yang kita dapatkan di bagian analisis data. Nah, di bagian hasil contoh analisis data, teman-teman bisa lihat di bagian sini, bagian X1 total. Di sini boleh melihatnya bagian correlation, Pearson correlation, atau di bagian sig to tail. Kalau teman-teman menggunakan sig to tail secara langsung cepat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, teman-teman tahu bahwa sig-nya adalah kurang dari 0,05. Sehingga teman-teman tahu bahwa X11 sampai X18 semuanya apa? Valid, betul, semuanya valid. Sehingga kita bisa melanjutkan pengujian kita masuk ke bagian reliabilitas analisis. Caranya adalah silakan klik Analyze, klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Sudah? Analyze, Scale, Reliability Analysis. Klik seperti ini. Jadi, di bagian reliability analysis yang kita masukkan hanya item-item soalnya saja. Total tidak masuk. X1 itu terdiri dari 8. Maka kita masukkan item soalnya adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Masukkan seperti ini. Ingat, total jangan dimasukkan. Betul. Jadi ada X1 sampai dengan X8. Kalau sudah, klik OK. Sudah, kita dapatkan reliability-nya adalah sebesar 0,701 dengan banyaknya item yang valid adalah 8. Sehingga nanti ketika teman-teman salah memasukkan, totalnya dimasukkan, maka di sini end of item-nya adalah 9. Padahal item soal yang kita tanyakan kepada responden itu hanya betul 8. Sehingga nanti silakan diperbaiki, diulang lagi tidak apa-apa. Nah, ini untuk X1. Bagaimana untuk X2? Cara yang sama, klik di sini saja tidak apa-apa, Analyze, Correlate, Bivariate lagi. Ini kita blok dulu seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke sebelah kiri. Baru kita ganti miliknya X1, miliknya Y. Sampai dengan Y total, seperti ini, kemudian klik OK. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini, silakan dicek. Ada enggak yang nilainya lebih besar dari 0,05? Y1, Y2, Y3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ada di Y bagian Y12, dia nilai sig-nya adalah 0,106.
lebih besar dari 0,05 sehingga Y12 tidak, ya betul, tidak valid. Nah, kalau sudah tahu Y12 tidak valid, kita bisa cek reliabilitas, klik analyze, kemudian scale, reliability analysis. Ya, kita klik. Kita kembalikan dulu semuanya. Kita masukkan Y yang valid. Y yang valid adalah Y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kita masukkan seperti ini. Ingat, 12 dan total boleh masuk enggak? Betul. Jadi Y12 tidak boleh masuk karena dia tidak valid. Sedangkan Y total bukan merupakan item sehingga Y total pun tidak boleh masuk di dalam pengujian reliabilitas. Kalau sudah selesai, klik OK. Maka kita dapatkan bahwa ternyata reliabilitas dari variabel Y adalah 0,650 dengan item yang valid adalah betul 11. Sudah paham? Kalau sudah, teman-teman bisa melakukan penyimpanan untuk SPSS. Jadi SPSS ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama ini adalah data, kemudian yang kedua adalah bagian output. Kedua bagian ini harus teman-teman simpan biar tidak salah satunya hilang. Caranya seperti ini. Seperti biasa saja, file, save. Saya masukkan di bagian DE, mata kuliah, semester Gasel, mata kuliah di pertemuan ketiga. Teman-teman bisa masukkan di pertemuan berapapun. Ini saya masukkan pertemuan 3, validitas, dan reliabilitas. Sudah, kalau sudah, saya klik save. Maka nanti di sebelah sini akan ada pertemuan 3, validitas dan reliabilitas.sav. Seperti ini untuk datanya. Kemudian untuk output, kita buka outputnya. Kemudian file, save. Kita masukkan di folder yang sama. Di sini kita masukkan namanya adalah pertemuan 3. Kita beri nama yang sama, tidak apa-apa, karena dia akan disimpan dengan ekstensi yang berbeda. Save. Seperti ini. Sudah. Nanti akan ada pertemuan 3, validitas dan reliabilitas.spv. Kemudian kalau mau lihat hasilnya, nanti ada di sini. Ini hasilnya. Pertemuan 3, validitas dan reliabilitas. Pertemuan 3, validitas dan reliabilitas. Sudah, ada yang ditanyakan dulu? Jika teman-teman ada mengalami kesulitan terkait dengan pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS atau ada yang error, nanti bisa kita diskusikan, teman-teman tanya atau diskusi di grup masing-masing. Tanyakan saja langsung di grup untuk kesulitannya pada saat kapanpun. Kalau memang nanti pas saya tidak memegang HP, berarti silahkan ditunggu dulu. Kalau pas nanti saya megang HP, insya Allah nanti akan saya langsung jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.